Pada suatu hari, ada seorang pemuda bernama Jaka yang tinggal di desa dekat Candi Mental. Candi tua yang berdiri megah di tengah hutan itu sudah lama dikenal sebagai tempat keramat larangan masuk pada malam hari. Sudah ada semenjak dulu kala. Namun Jaka yang masih muda dan cuek sering menganggapnya hanya dongeng belaka. Malam itu, dia nekat melanggar larangan. Rencananya hanya mau melihat-lihat candi yang jarang terkunjungi. Rasanya penasaran dengan yukeran-yukeran yang katanya indah banget. Saat tengah berjalan menyusuri jalan setapak yang tertutup semak, tiba-tiba dia bertemu dengan kakek Soleh, sesepuh desa yang sering berjaga-jaga di sekitar kawasan candi. "Mau kemana, nak?" tanya kakek Soleh dengan suara dalam namun penuh perhatian. "Mau ke Candi Mental, Mbah," jawab Jaka dengan nada cuek. "Ke sana." "Mau ngapain?" "Cuma mau main aja, Mbah. Mau lihat-lihat ukiran candinya." Dengarannya keren banget. Kakek Soleh menggeleng perlahan, matanya penuh peringatan. "Oh iya, tapi jangan sembrono di situ ya, nak. Jangan makan, minum, atau merokok di dalam area candi. Tempat itu keramat, ada penjaga yang menjaga ketertiban dan kehormatan tempat suci itu." Jaka hanya menghela napas. Saya nggak percaya sama yang gituan, Bah. Semua itu cuma tahayul aja kan?" Udah, kalau nggak mau dengerin, kalau ada apa-apa ya tanggung sendiri, anak," ujar kakek Soleh dengan nada sedih. Lalu menyilang jalanannya dan melanjutkan perjalanannya. Tanpa pikir panjang lagi, Jaka melanjutkan langkahnya. Setelah sampai di halaman candi, dia langsung mencari tempat duduk yang cukup nyaman di bawah salah satu tiang candi. Tanpa mengingat nasihat kakek Soleh, dia membuka bungkusan roti yang dibawanya, menuangkan kopi dari botol kecil, dan bahkan menyalakan rokoknya sambil menikmati pemandangan candi yang diterangi sinar bulan purnama. Tak butuh waktu lama, angin tiba-tiba menjadi dingin sekali. Suara gemerisik dedaunan yang tadinya tenang kini terdengar seperti desisan. Dari balik salah satu pintu masuk candi yang gelap, muncul sebuah sosok hitam yang berbadan sangat tinggi. Sosok itu mengenakan jubah panjang yang bergelombang meskipun tidak ada angin yang kuat. Matanya memancarkan cahaya merah menyala, dan di antara bibirnya tampak taring tajam yang menerawang. Sosok itu berdiri diam sejenak, lalu melotot langsung ke arah Jaka. Dalam sekejap, Jaka merasa tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Mukanya menjadi pucat seperti kain kafan. Keringat dingin mengalir deras dari dahinya, dan hatinya berdebar kencang seperti mau meledak. Sosok penjaga itu kemudian mengangkat bibirnya, menunjukkan senyuman lebar yang sangat menakutkan, sambil mengeluarkan suara mendesis yang menusuk telinga. Tanpa bisa berkata apa-apa, Jaka akhirnya bisa bergerak lagi dan langsung berlari secepat mungkin. Bahkan sampai dia tidak sengaja membuang rokoknya dan meninggalkan roti serta kopinya di tempat duduk. Dia berlari tanpa melihat ke belakang, hanya ingin segera sampai di rumah. Sesampainya di rumah, kakaknya yang lebih tua, Dewi, langsung menyadari ada yang tidak beres. "Jaka, kamu kenapa kok wajahnya pucat kayak itu? Keringatnya juga banyak banget." "Nggak apa-apa, Kak, cuma capek aja," jawab Jaka dengan suara gemetar. Lalu langsung masuk kamar dan berbaring tidur meskipun hatinya masih belum tenang. Keesokan paginya, Jaka merasa tubuhnya sangat lemas. Tapi dia tetap pergi mengaji ke surau desa seperti biasa. Namun dia tidak menyadari, sosok penjaga candi itu mengikutinya dari kejauhan berjalan, perlahan di balik pepohonan, dan selalu berada di luar pandangan orang lain. Setelah pulang dari mengaji, sosok itu masih mengikutinya sampai ke rumah. Sejak saat itu, rasa takut yang luar biasa menghantui Jaka setiap saat, hingga akhirnya dia terkena demam tinggi yang tidak kunjung sembuh. Sudah seminggu lamanya dia terbaring lemah di atas ranjang, dan demamnya justru makin tinggi. Akhirnya, Dewi tidak tahan lagi dan mendekatinya. "Jaka, kamu sudah seminggu demam terus nggak sembuh. Coba kamu jujur deh sama aku. Ada apa sebenarnya kamu, kan?"
bukan orang yang suka sakit-sakitan. Hidung Jaka menjadi merah. Air matanya mulai menetes. Aku sudah melanggar larangan di Candi Mental. Kak, aku makan, minum, dan merokok di situ. Lalu aku ditemenin sama sosok penjaga candinya. Dia terus mengikutiku dari sana. Sampai sekarang, ujarnya sambil menangis. Dewi menghela napas, tapi tidak marah. Dia hanya menepuk bahu adiknya dengan lembut. Kamu seharusnya nggak menganggap remeh nasihat orang tua dan sesepuh. Jaka, tapi tidak apa-apa. Kita akan cari cara untuk menyelesaikannya. Segera setelah itu, Dewi pergi mencari kakek Soleh dan menjelaskan semua yang terjadi pada Jaka. Kakek Soleh tidak heran sama sekali. Sudah kubilang kan nak, tapi tidak apa-apa. Kita bisa meminta maaf dan mengobatinya. Ujarnya. Pada malam hari yang sama, kakek Soleh membawa Jaka yang sudah bisa berdiri, meskipun masih lemah ke depan Candi Mental. Di sana, mereka membawa sesajen sederhana berupa buah-buahan, tepung, beras, dan bunga segar. Kakek Soleh kemudian berdoa dengan khusyuk meminta maaf atas kelalaian Jaka dan menjelaskan bahwa dia masih muda dan belum mengerti akan makna tempat suci itu. Saat doa hampir selesai, angin sepoi-sepoi menyentuh wajah mereka dan secara perlahan sosok penjaga candi itu muncul lagi. Namun kali ini matanya tidak lagi merah menyala, malah tampak penuh pengertian. Sosok itu kemudian mengangguk perlahan, seolah menerima permintaan maaf mereka, lalu perlahan menghilang ke dalam candi bersama dengan sesajen yang mereka bawa. Sejak saat itu, demam Jaka mulai membaik dengan cepat. Dalam beberapa hari, dia sudah bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Jaka pun berjanji akan tidak pernah lagi menganggap remeh larangan dan akan selalu menghargai tempot-tempot yang dianggap keramat oleh masyarakat desa. Bahkan dia malah menjadi salah satu orang yang aktif menjaga dan merawat Candi Mental, serta sering bercerita kepada anak-anak muda di desa tentang pentingnya menghargai warisan leluhur.